Tanda tangan. Ya Pak, ya Pak. Nanti rusak kamu. Gak apa-apa. Jangan nanti gurumu marah, ya. Jangan terutang, jangan boleh kalau di baju-baju, ya. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia, resmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya semuanya. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan juga penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri ESDM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN, Saudara Erick Thohir yang saya hormati, Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Dodi Hanggodo, Sekretaris Kabinet, Saudara Teddy Indrawijaya, Wakil Menteri ESDM, Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PLN, Saudara Darmawan Prasojo, Pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pejabat Gubernur, Panglima, Kodam Siliwangi, Kapolda, Kajati, dan juga pejabat Bupati Sumedang yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Deddy Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Erwan Setiawan, para tokoh masyarakat, para hadirin, dan saudara-saudara kita yang mengikuti video conference ini dari 18 provinsi di seluruh Indonesia, hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi. Kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah
hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin, saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saudara-saudara, memang kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan import BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak import BBM lagi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan import pangan lagi. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga kawan-kawan kita di 26 titik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dengan melalui teknologi, melalui Vicon, saya bisa
menyapa saudara-saudara sekalian di 26 titik 18 provinsi ini luar biasa. Coba dicek, mungkin ini terbesar di dunia saya kira ini. Adalah nggak negara lain yang bisa resmikan 37 proyek 18 provinsi dalam satu hari? Saudara-saudara kalian. 3,2 gigawatt. Saudara-saudara sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik, dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5 berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada semua unsur, selamat kepada tim yang bekerja, para perusahaan konstruksi, para project manager, para insinyur, para karyawan semua yang telah bekerja keras sekian tahun untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Perjalanan 1000 tahun memang, perjalanan 1000 kilometer memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita menjadi negara yang kuat, negara modern, negara industri, di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita. Di tengah persaingan yang begitu keras, Indonesia maju terus, Indonesia tahap demi tahap mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai, dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, merdeka. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya, Presiden Republik Indonesia,
resmikan proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi di atas panggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum, serta Direktur Utama PT PLN Persero. Selanjutnya mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Ya baik, jadi hari ini kita sangat bangga ya kita bisa meresmikan 37 proyek, 26 pembangkit tenaga listrik di 18 provinsi yang menghasilkan energi 3,2 gigawatt lebih, kemudian jaringan gardu-gardu. Ini saya kira cukup membanggakan dan untuk itu saya ucapkan selamat dan penghargaan kepada semua unsur yang telah bekerja keras. Masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati listrik, insya Allah kita akan selesaikan dalam 5 tahun akan datang. Saya kira sangat mampu kita. Kita sangat optimis melihat perkembangan ini. Mungkin Indonesia yang termasuk salah satu paling maju, paling konsekuen dalam menghasilkan transformasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Ya. Jadi ini sangat kita tidak banyak bicara, tapi kita lakukan kegiatan-kegiatan yang real. Dan ini yang nanti akan menghemat juga import energi. Ujungnya kita harus swasembada energi. Ya, saya kira itu dari saya. Bapak izin Pak, ya. Dalam waktu dekat sejelang 100 hari kepemimpinan Bapak kan 80% kepercayaan dari masyarakat juga ya Pak. Konsal dari tanggapan Bapak sendiri untuk pemerintahan Bapak, evaluasinya seperti apa dan tingkat kepuasan dari masyarakat? Saya kira begini ya, kita yang penting niat, kerja keras. Dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendernya nggak ada tanggal merah. Siapa? Ya, Siap, betul. Anda lihat malam tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tapi di titik-titik mengawasi. Alhamdulillah, akhir tahun baru berjalan dengan baik. BBM terkendali, harga pangan terkendali, harga-harga pesawat bisa turun pertama kali dalam sejarah Republik. Kita semua kerja untuk efisiensi ya di semua bidang. Mungkin pertama kali dalam sejarah Republik juga kita turunkan harga naik haji. Itu pun saya belum puas, saya perintahkan cari lagi kesempatan, cari lagi peluang untuk turunkan harga terus. Efisiensi. Jadi alhamdulillah, tapi kita bekerja bukan untuk cari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Ya. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya, saya sudah lihat kemampuan kita yang real. Kita akan melakukan pembangunan transformasi ini sungguh-sungguh, dan kita akan bekerja dengan sangat cepat. Kita akan bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya berterima kasih dengan semua pembantu saya. Sekarang terjadi suatu kesadaran kita harus kerjasama, kita harus menjadi satu tim, yaitu tim Merah Putih, tim Indonesia. Ya, jadi kita di sana sini masih ada hal-hal yang kita kurang puas, kita perbaiki. Ya. Ada kadang-kadang salah pengertian, ya kita selesaikan, kita perbaiki. Niatnya adalah bawa kemajuan, kesejahteraan ke rakyat kita.
niatnya hilangkan kemiskinan, niatnya hilangkan kelaparan, niatnya adalah tingkatkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, penghasilan rakyat semuanya harus naik. Itu niat kita semua. Oke? Pak, makan bergizi kan juga cukup baik ya Pak pelaksanaannya. Apakah ada niat untuk Ya begini. Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu. Ya. Pak, Itu kemudian itu pertama. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu, jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Terima kasih.